Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Sabahul khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Anak-anakku, ketemu lagi pada pagi ini kita akan belajar akidah akhlak, subtema berkata baik, berkata jujur, dan budaya antri. Sebelum kita mulai, kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar kali ini, anak-anak diharapkan dapat menerapkan berkata baik, berkata jujur, dan budaya antri dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mempraktikkan berkata baik, berkata jujur, dan budaya antri dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini bisa disimak ya. Pertama, anak-anak dapat mengetahui perilaku berkata baik, berkata jujur, dan budaya antri dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, dapat mengidentifikasi contoh-contoh perilaku berkata baik, berkata jujur, dan budaya antri. Yang ketiga, dapat mempraktikannya. Perilaku berkata baik, berkata jujur, dan budaya antri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke dalam materi ya anak-anak. Materi perilaku terpuji kali ini. Yang pertama, perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari terbagi menjadi 3. Yang satu, terbiasa berkata baik. Kedua, selalu berkata jujur. Ketiga, menerapkan budaya antri. Yang pertama, berkata baik. Sebagai anak beriman, hendaknya kita selalu berkata baik, karena perkataan baik menunjukkan orang yang baik. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang kedua, perilaku terpuji yang kedua yaitu selalu berkata jujur. Berkata jujur, tidak berbohong. Agama selalu mengajarkan kita untuk berkata dan bersikap jujur. Orang yang tidak jujur akan terbiasa berbohong dan tidak menepati janji. Orang yang jujur memiliki banyak teman. Berkata jujur adalah ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat At-Taubah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah. Nah, berkata jujur dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa saja contohnya? Contoh di lingkungan keluarga, meminta izin jika akan bermain, mengakui kesalahan dan minta maaf, memberitahu nilai ulangan apa adanya, meminta uang saku secukupnya. Kemudian di lingkungan sekolah, tidak menyontek saat ujian, tidak mengambil barang teman tanpa izin, kemudian mengatakan alasannya apabila terlambat masuk kelas, dan membayar sesuai makanan yang diambil saat di kantin. Berkata jujur di lingkungan masyarakat, apa saja contohnya? 1. Mengakui kesalahan yang merugikan orang lain. Kemudian tidak membuat cerita bohong, menepati janji yang dibuat, dan tidak memfitnah orang lain. Nah, yang ketiga yaitu perilaku terpuji menerapkan budaya antri.
Budaya antri menunjukkan karakter atau kepribadian seseorang dan sebuah bangsa. Antri mengajarkan nilai ketertiban dan kesopanan di tempat umum. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Beliau mengajar umatnya agar melakukan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela. Anak-anak, apa saja ya manfaat dari budaya antri? Coba simak nih. Yang pertama, saling menghargai satu sama lain. 2. Menghargai hak orang lain. 3. Membiasakan disiplin waktu. 4. Mempercepat proses pelayanan. 5. Orang sabar disayang Allah. 6. Belajar bersosialisasi. 7. Belajar kesopanan dan ketertiban. Nah anak-anak, setelah mengamati penjelasan tadi, sekarang kita simak video berikut ya. Bu Guru punya video tentang budaya antri. Silakan teman-teman simak ya. Aku pergi ya, Bu. Hati-hati ya, Nak. Ayo, sini anak-anak. Hey! Aduh, apanya yang sakit, Giri? Aduh. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa dulu. Hari ini giliran Jaya yang memimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Baik anak-anak, sekarang Ibu absen satu persatu ya. Anjar. Ada, Bu. Anto. Ada, Bu. Doni. Ada. Ima. Ada, Bu Guru. Giri. Ada, Bu Guru. Gia. Ada, Bu Guru. Jaya. Ada, Bu. Lia. Ada, Bu Guru. Melati. Ada, Bu Guru. Vina. Ada, Bu. Baik, sebelum memulai permainan, mari kita menyanyikan lagu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Anak-anak, sekarang kita akan bermain sebut benda. Wow, mau Bu. Asik. Baik anak-anak, masih ingat permainan sebut benda? Nanti Ibu akan meminta 2 orang dari kalian untuk menjadi penjaga. Jaya dan Doni
Kalian duduk saling berhadapan ya. Tangannya direntangkan satu sama lain, seperti bersalaman. Kalian berbaris ya. Kemudian, nanti bergantian satu persatu melompat melewati tangan Jaya dan Doni. Tapi ingat aturan mainnya. Kalian harus tertib, bergantian, dan jangan saling berlari berebutan ya. Kalian bisa melakukannya? Iya, Bu. Baik kalau begitu. Langsung kita bermain ya. Kalian siap ya sebagai penjaga? Siap! Oh iya, kalian mau menyebut apa? Nama binatang atau buah-buahan? Buah-buahan, Bu! Iya, buah-buahan saja, Bu. Baiklah, kita pilih nama buah-buahan saja. Ayo, sekarang kalian berbaris dengan tertib dan rapi. Apel. Anggur. Jeruk. Au! Kita berhenti dulu. Aduh. Apa yang sakit, Giri? Kakiku keseleo, Bu Guru. Bagaimana kakinya? Sudah baik kan? Sudah, Bu. Kalian tahu tidak kenapa Giri bisa sampai jatuh? Terburu-buru, Bu. Main serobot aja, Bu. Giri sih tidak mau antri. Jawaban Melati, Lia, dan Jaya semuanya betul. Giri jatuh karena Giri tidak mau tertib, tidak sabar menunggu giliran. Akibatnya, Giri jatuh dan kakinya terkilir. Kalian paham? Iya, Bu. Kalau kalian tidak mematuhi aturan, yang rugi bukan hanya diri sendiri, tapi teman-teman juga ikut rugi. Karena waktu bermainnya jadi berkurang. Ayo, kita lanjutkan lagi permainannya. Yang tertib dan antri ya. Nah, anak-anak, menurut kalian antri itu baik atau tidak? Oke teman-teman, setelah kalian menyimak materi tadi dan video juga, nah coba ya kita belajar menjawab soal-soal berikut ini. Selamat mengerjakan. Latihan 1. Ceritakan peristiwa yang terjadi pada gambar di atas. Gambar di atas itu kegiatan tentang apa ya? Silakan anak-anak tulis di buku ya. Latihan 2. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Anak-anak boleh tulis isinya atau jawabannya di buku kalian masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran akidah akhlak pagi ini. Tema akhlak terpuji, subtema berkata baik, berkata jujur, dan budaya antri. Semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.